Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sursijaya dari kelas Penjas Kesrek F 2019. Kali ini saya akan menjelaskan prinsip metode penanganan RISE. Cedera fisik merupakan suatu hal yang dapat mengganggu aktivitas. Meskipun begitu, hal ini merupakan sesuatu yang dapat dialami siapa saja dan kapan saja. Cedera fisik akut seperti keseleo yang diakibatkan oleh otot tertarik terlalu kuat atau memar akibat benturan dapat menyebabkan rasa nyeri. Hal tersebut menandakan ada jaringan yang telah rusak. Jenis cedera tersebut dapat ditangani sendiri di rumah tanpa harus berobat ke dokter atau menggunakan metode terapi cedera yang dikenal dengan RISE. Metode RISE merupakan singkatan dari beberapa tahapan, yaitu rest, ice, compression, dan elevation. Cara menyembuhkan cedera olahraga dengan terapi RISE. RISE merupakan singkatan dari rest, ice, compression, dan elevation. Metode pengobatan ini biasanya dilakukan untuk cedera akut, khususnya cedera jaringan lunak, sprain maupun strain, dan memar. Metode terapi RISE ini dilakukan secepat mungkin sesaat setelah terjadinya cedera, yaitu antara 48-72 jam segera setelah cedera terjadi. Rest artinya mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera, sedangkan bagian tubuh yang tidak cedera boleh tetap melakukan aktivitas. Tujuan mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera adalah mencegah cedera lebih lanjut, membuat proses penyembuhan lebih cepat. Segera setelah cedera sebaiknya jangan gunakan bagian cedera sama sekali atau istirahatkan total selama 15 menit. Kemudian istirahatkan sampai nyeri pada cedera hilang atau hingga 48 jam. ICE. Secara umum, manfaat penggunaan es pada cedera jaringan lunak adalah membatasi pembengkakan, mengurangi nyeri, mengurangi spasme otot. Pemberian es dilakukan dengan memasukkan pecahan es ke dalam kantung plastik seluas area cedera atau lebih. Setelah itu bungkus plastik dengan handuk yang sudah dibasahi. Kemudian tutup dengan elastik verban melebihi permukaan dari kantung es yang tadi. Pemberian es sebaiknya dilakukan dalam waktu 10 menit atau segera mungkin setelah cedera selama 15-20 menit, kemudian diulang setiap 2-4 jam. Pemberian es secara berkala selama 24 jam. Compression. Kompresi adalah aplikasi gaya tekan terhadap lokasi cedera. Kompresi digunakan untuk membantu aplikasi es dan membatasi pembengkakan yang merupakan faktor utama untuk mempercepat masa rehabilitasi. Oleh karena itu, kompresi sering dikatakan sebagai bagian yang paling penting dari RISE. Aplikasi kompresi dilakukan dengan melilitkan elastik verban pada bagian cedera, yaitu dengan meregangkan verban hingga 75% panjangnya. Perlu diperhatikan saat melakukan pembebatan, jangan terlalu ketat karena dapat menyebabkan gangguan sirkulasi dengan gejala seperti rasa baal, kesemutan, dan meningkatnya nyeri. Lilitan harus meliputi seluruh area cedera yang diaplikasikan secara terus-menerus selama 24 jam pertama sesudah kejadian cedera. Dalam kasus di mana terjadi pendarahan, kompresi juga dapat membantu menghentikan pendarahan. Elevation. Elevasi adalah meninggikan bagian yang mengalami cedera melebihi ketinggian jantung sehingga dapat membantu mendorong cairan keluar dari daerah pembengkakan. Elevasi juga akan membantu pembuluh darah vena untuk mengembalikan darah dari area cedera ke jantung sehingga mencegah terjadinya akumulasi atau pooling dari area cedera. Bagian yang mengalami cedera diangkat sehingga berada 15-25 cm di atas ketinggian jantung. Elevasi sebaiknya dilakukan hingga pembengkakan menghilang.
Mungkin itu saja yang bisa saya bawakan pada materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.